Oke guys, selamat datang di channel kami di Random Info. Nah, di awalan video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Flower, yang dimana seorang remaja anak perempuan berumur 17 tahun yang rela mencari pekerjaan apa saja untuk menebus ayahnya yang berada di dalam penjara. Selain itu, ada saudara tirinya yang bakal datang ke kehidupannya. Nah, film ini sendiri disutradarai oleh Max Winkler. Oke guys, langsung saja kita bahas jalan ceritanya. Di suatu hari, kita dikejutkan dengan awalan ritual mengemut pedang si bapak polisi yang bernama Del. Dan pada saat asik mengemut, tiba-tiba si dua teman wanita yang mengemut si pedangnya Del datang untuk menghampiri mereka. Wanita itu sendiri bernama Erika. Ternyata mereka bertiga sengaja menjebak si Del agar bisa mendapatkan semua uang yang dimiliki oleh Del. Teman dari Erika yaitu Kala, mereka bertiga mengancam si polisi agar dapat mengambil isi tabungannya semua. Dan temannya yang merekam aksinya bernama Claudine. Pada saat mengambil uang di ATM, si Del mengasihnya uang dan bergegas pergi. Mereka bertiga pun pergi bersenang-senang dengan uang tersebut. Sesudah jalan-jalan, Erika pulang ke rumahnya lewat jendela. Dan ia pun masuk ke kamarnya menghitung hasil jerih payahnya. Ibu Erika memanggil Erika dan mereka pun berbincang-bincang. Akhirnya, keesokan harinya Erika dan kedua temannya ke lapangan bowling. Dan mereka membahas pria tampan tua yang mereka temui dan saudara tirinya yang bakal masuk ke kehidupannya Erika. Siangnya, Erika, ibu Erika, dan pacarnya ibu Erika menjemput saudara tiri Erika. Erika mengira saudara tirinya berbadan ideal. Ternyata ketika dilihat, saudaranya berbadan gendut. Pria gemuk itu bernama Luke. Luke pertama kali datang ke keluarganya Erika sangatlah pendiam. Sehabis menjemput Luke, mereka pun pergi ke restoran untuk melakukan makan siang. Di situ terlihat bahwa Luke dulunya bekas pemakai narkoba dan trauma atas guru yang melecehkannya. Tak lama kemudian, kejadian pecah gelas pun terjadi. Pada saat Luke yang masih trauma seketika keluar dari restoran untuk merenung di luar. Dan ibunya Erika seketika itu pun menyuruh Erika untuk menghampiri si Luke agar Luke masuk kembali ke restoran. Ternyata Luke kebanyakan mengonsumsi narkoba dan Erika pun mengajaknya masuk, tetapi Luke tidak mau. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang. Lebih mengejutkannya lagi, Erika mau mengisap pedangnya Luke. Dan keesokan harinya mereka sekeluarga pun berkumpul di kolam renang belakang rumah sambil membakar sosis. Ibu Erika mengatakan kepada Erika bahwa Erika harus baik kepada Luke. Dan Erika pun memberikan sosis untuk Luke, tetapi Luke tidak mau. Akhirnya Erika pun mengajak Luke untuk makan di luar. Tujuan mereka yaitu tempat burger. Dan akhirnya Luke pun memesan burger. Dan ia pun sangat lahap dalam memakan burger. Akan tetapi tidak lama kemudian ada yang aneh dengan Luke ketika Luke melihat guru lamanya yang dulu mencabulinya. Seketika Luke pun pergi dari tempat tersebut. Pada saat pulang rumah, ia pun chattingan dengan Erika. Dan ia pun mengatakan bahwa dirinya akan bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Seketika aksinya pun gagal karena kayu penahan talinya patah. Luke pun terselamatkan. Tidak tunggu lama, Luke pun dibawa ke rumah sakit. Dan Erika pun bertanya-tanya, ada yang aneh antara hubungannya Luke dengan pria tampan tua tersebut. Sampai-sampai Erika pun mengikutinya kemanapun pria tersebut pergi. Tujuan dia mengikuti pergi yaitu untuk mendapatkan informasi. Sesudah mendapatkan informasi, Erika pun kembali pulang, bertemu dengan Luke dan berbaring bersamanya.
Dan Erika pun kasih tahu kepada Luke jangan menjadi laki-laki pecundang. Keesokan harinya mereka berempat yaitu Kala, Claudine, Luke dan juga Erika merencanakan untuk menginterogasi pria tampan tua tersebut dengan bertujuan agar dapat membalaskan dendam dari Luke. Dan mereka pun bertemu di supermarket. Di sini Erika seketika sengaja menabrak keranjang belanjaan milik si pria tampan tua tersebut. Pria tampan tua tersebut bernama Will. Erika pun berusaha untuk mendekatinya. Will ini merupakan salah satu guru dari Luke ketika masih bersekolah. Akhirnya Erika pun berusaha untuk berbincang dengannya. Erika dan Will pun berkenalan. Setelah berkenalan, mereka pun pulang. Malam pun tiba. Luke yang tidak menyukai lagu hip hop diajaknya Erika untuk menari bersama-sama. Mereka pun menari. Di malam yang sama setelah mereka menari, Erika pun pergi ke tempat lapangan bowling. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada seorang Will. Erika pun mengejutkan Will dan menyuruh Will untuk mengajarinya bermain bowling. Sehabisnya bermain bowling, mereka berdua keluar dan ternyata hujan. Disitulah Will mau mengantarnya pulang. Mereka berdua pun di mobil sambil diawasi teman-temannya. Di malam hujan yang sangat deras membuat suasana pun menjadi berubah, menjadi suasana sakne. Mereka berdua pun mulai beradu jigong. Semakin memanas pada saat mulai ke tahap push roll, Erika menolaknya. Dikarenakan Erika hanya ingin membantu Luke untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi Erika yang tidak enak hati menyuruh Will untuk membuka celananya. Dan Erika mulai mengemut pedang dari Will. Tetapi Will yang sudah terlanjur malu membatalkan adegan tersebut. Serentak Erika pun marah kepada Will dan turun dari mobil. Rencana selanjutnya yaitu membius Will dengan minuman bir yang sudah ditaruh obat bius. Erika pun membawa minuman tersebut ke rumah si Will dengan bertujuan meminta maaf karena kejadian semalam. Will pun menerimanya. Erika meminta masuk ke rumah si Will hanya untuk meminumkan satu botol lalu pulang. Erika pun masuk sambil menyiapkan bir dan juga film dari CD untuk menontonnya. Disembari berbincang-bincang agak lama sampai mereka pun curhat bahwa Will kehilangan segalanya, dari pekerjaan, istri maupun anjingnya. Hal ini dikarenakan dulu ada siswanya yang menuduhnya sebagai seorang cabul, sehingga apa yang dimilikinya hilang semua. Erika pun merasa tersentuh dengan perkataan tersebut. Serentak, Will pun ingin meminum bir yang sudah disediakan. Akan tetapi langsung saja dilarang oleh Erika untuk minum bir tersebut. Will pun kebingungan dan bertanya-tanya ada apa dengan Erika. Erika pun lalu jujur dengan tujuannya untuk memberikan minuman tersebut. Serentak, Will menahan dan memarahi perbuatan Erika. Luke yang dari tadi telah memantau pergerakan Erika langsung saja menerobos masuk dan mendobrak Will. Will pun terjatuh mengenai meja. Will pun dikira pingsan. Lalu mereka berempat yang sedang kepanikan langsung saja mengangkat Will ke sofa. Ternyata mereka ingin mengambil gambar dan berpose bahwa Will sedang bermain mantap-mantap dengan Erika dan Kala yang sedang seksi tersebut. Kemudian mereka mengambil gambar yang sangat banyak. Claudine pun memfoto mereka dengan berbagai gaya. Sesudah itu, mereka berempat bergegas meninggalkan rumah Will. Keesokan harinya, tepat di pagi hari, polisi pun datang untuk menginterogasi mereka berdua atas kejadian semalam. Tetapi polisi yang datang adalah Dale. Maka interogasinya berjalan cepat. Dan Ibu Erika yang mengetahui kejadian tersebut langsung saja memarahi anaknya. Terjadilah aksi perdebatan antara ibu dan anak. Sampai-sampai Erika dan Luke kembali mengecek kondisi rumahnya Will. Alangkah terkejutnya, Will masih pingsan sambil keadaan duduk. Tetapi pas digeser, Will dinyatakan meninggal karena ada barang tajam yang menusuk tubuhnya, sehingga dinyatakan tewas. Mereka pun bingung dan akhirnya mereka pun kabur sejauh mungkin agar dapat menghilangkan bekas dan jejak.
sekaligus ingin menebus ayahnya yang berada di penjara. Sesampainya di jalan, mereka pun kelelahan dan saling menyalahkan satu sama lain karena yang mereka perbuat. Sebenarnya, Will tidak bersalah karena Will tidak mencabuli Luke, melainkan anak perempuan teman kelasnya yang tercabuli. Di situ Luke trauma dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan ke penjara yang ayahnya di penjara. Sebelum masuk ke penjara, mereka pun menyamar agar tidak ketahuan atas kejadian yang terjadi semalam. Sesampainya di sana, ternyata ayahnya sudah bebas 3 hari yang lalu. Dan akhirnya mereka pun mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan balik. Tetapi ada polisi yang sudah mengejarnya. Serentak mereka pun kabur lewat jalan-jalan yang susah dijangkau pada situasi gaswat. Di saat mereka dikejar, Luke masih sempat-sempatnya bilang kalau dia mencintai Erika. Erika pun tidak tunggu lama, langsung saja ia respon. Ia juga pun mengatakan bahwa dia sudah lama jatuh cinta kepada Luke. Akhirnya mereka pun mulai beradu jigong dan tak lama melakukan skidi papap. Karena Erika yang belum pernah melakukan skidi papap, jadi ya sudah, Erika memutuskan diri untuk langsung saja melakukan skidi papap bersama orang yang dia cintai. Sampai akhirnya sore pun tiba. Dan mereka yang masih dalam situasi pengejaran polisi langsung saja didapatkan dan dikepung oleh polisi. Dan Luke pun dinyatakan bersalah, sedangkan Erika tidak sama sekali. Akhirnya Luke pun harus tinggal di dalam jeruji besi, sedangkan Erika tetap bisa menikmati udara bebas. Karena mereka yang sudah saling mencintai terpaksa harus menanggung beban rindu. Akhir dari cerita film, selang beberapa waktu setelah Luke di penjara, Erika pun berniat untuk mengunjungi Luke. Dan dia pun mengunjungi dengan tujuan untuk melepaskan rasa rindu. Dan disinilah akhir cerita pun tamat. Oke guys, sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk terus support channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan juga lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian terus mendapatkan info-info dari channel kami. Karena kedepannya bakalan ada info-info menarik dan juga bermanfaat buat kalian guys. Sekian, terima kasih.